Chaeyoung, gadis cantik yang terpaksa pindah ke sekolah lain karena terlibat masalah di sekolah lamanya. Chaeyoung diantar sang ayah untuk mendaftar ke sekolah baru. Di perjalanan pulang, tanpa sengaja, Chaeyoung melihat anak laki-laki yang sedang dirundung. Anak itu dirundung karena enggan memberikan jawaban saat ujian. Chaeyoung merekam semua kejadian itu. Merasa tidak terima, para perundung meminta Chaeyoung menghapus rekamannya. Karena Chae menolak, para pembuli itu ingin memberikan pelajaran untuk Chae. Tanpa mereka duga, Chae jago dalam ilmu bela diri. Chae melawan mereka semua sendiri. Tibalah hari di mana Chae masuk ke sekolah barunya. Jonggu, anak laki-laki yang ditolong Chae, mengenali Chae. Jonggu berusaha mengajak Chae untuk sekedar berterima kasih, tapi Chae selalu saja menghindar. Hingga di mana Chae meminta Jonggu untuk berpura-pura tidak mengenalnya sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantunya dari para perundung. Di jam istirahat, Chae kembali ditemui para perundung yang tidak terima karena Chae ikut campur dalam urusan mereka. Saena, senior Chae di sekolah. Saena juga gadis yang sangat disegani sekolah. Saena datang menemui Chae untuk memberikannya pelajaran karena mendapat aduan dari para perundung. Tapi Saena bukanlah lawan yang tepat untuk Chae. Saena justru dibuat malu karena ulahnya sendiri. Jonggu dan ibunya memiliki usaha kecil-kecilan. Terkadang mereka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari beberapa pelanggan yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa Jonggu lakukan untuk membela ibunya selain pasrah dengan keadaan. Dengan alasan itulah, Jonggu kembali menemui Chae untuk memintanya mengajari ilmu bela diri agar bisa melawan orang-orang yang menindasnya. Awalnya Chae menolak, tapi mendengar kisah Jonggu dan ibunya, akhirnya Chae setuju. Chae membawa Jonggu ke akademi karate yang dipimpin ayahnya sendiri. Sejak kecil, ayahnya lah yang mengajari Chae ilmu bela diri. Chae meminta Jonggu mendaftar di akademi ayahnya untuk belajar karate di sana. Hari terus berlalu, Jonggu memulai latihannya. Karena baru pertama kali, Jonggu kesusahan dalam memulainya. Bahkan Jonggu merasakan sakit di sekelujur tubuhnya saat turun sekolah. Saena yang masih tidak terima dengan perbuatan Chae, kembali mengadukan perbuatan Chae pada teman-temannya. Salah satu temannya merupakan ketua OSIS di sekolah. Chae dipanggil menemui mereka. Saena menyudutkan Chae. Chae bukan gadis polos yang akan terima begitu saja saat disudutkan. Chae menceritakan semuanya, mulai dari perundungan hingga akhirnya Saena datang menemuinya, meminta Chae menghapus rekaman perundungan tersebut. Mendengar cerita dari Chae, Hai meminta Chae untuk pergi karena merasa malu dengan sikap Saena. Saena, Hai, dan teman-temannya mengadakan pesta penyambutan untuk salah satu temannya yang baru saja menyelesaikan masa hukuman dari sekolah. Namanya Baek, murid pembuat onar yang diskor 1 minggu sebelum Chae masuk ke sekolah. Hai terlihat tidak menikmati pestanya. Hai juga memperingati Jin untuk tidak bergabung dengan geng yang berbahaya, di mana Jin diharuskan untuk mengumpulkan uang demi masuk menjadi anggota di sana. Perundung kembali mengganggu Jonggu atas perintah Jin. Jin meminta mereka membawa Jonggu pada Hai yang kebetulan lewat, mengenali Jonggu sebagai temannya Chae. Hai yang kali ini menolong Jonggu dari para perundung. Dari belakang, Baek datang menyerang Hai. Dengan brutal, Baek menyerang Hai hingga lemas dan kembali membawa Jonggu. Dari kejauhan, terdengar suara Chae yang memanggil Jonggu. Baek mengenali Chae sebagai penyihir gila, karena terlihat tidak ada takutnya sama sekali. Chae meminta mereka melepaskan Jonggu secara baik-baik, tapi mereka enggan melepaskan Jonggu. Hingga akhirnya, Chae kembali harus bertarung melawan Baek. Hai yang sejak awal sudah tertarik dengan Chae, semakin terpesona melihat kemampuan bela diri Chae. Hai meminta bantuan Jonggu
agar bisa dekat dengan Chae. Jonggu juga membawa Hai untuk mendaftar di akademi milik ayahnya Chae. Chae tidak suka dengan Hai karena Hai termasuk anggota para perundung di sekolah. Meskipun Hai sudah mengatakan bahwa dirinya sudah keluar dari anggota para perundung, Chae tetap tidak mempercayainya dan mengajaknya bertarung. Sedangkan Jin yang mulai didesak untuk segera memberikan uang masuk agar bisa menjadi anggota geng berbahaya, meminta Baek dan anak buahnya mengumpulkan uang dari murid-murid yang lemah. Jonggu yang melihat temannya juga mendapatkan perundungan mencoba membantu. Tapi Jonggu tidak bisa berbuat banyak dan pada akhirnya dirinya lah yang kembali dipukuli. Ayah Chae yang melihat Jonggu datang dengan pakaian berantakan mengira Jonggu berkelahi di sekolah. Tapi tidak, yang ada Jonggu dipukuli dan membela temannya. Jonggu menanyakan kapan dirinya bisa jago bela diri. Dia ingin membantu teman-teman yang lemah seperti dirinya. Ayah Chae merasa iba, tapi untuk menguasai ilmu bela diri tidak bisa dalam waktu singkat. Ayah Chae menjelaskan, namun ada satu teknik yang bisa dikuasai Jonggu asalkan ia mau bersungguh-sungguh, yaitu pukulan karate. Orang-orang biasanya berpikir menggunakan kepalan tangan atau telapak tangan untuk menyerang. Ada serangan dari sisi tangan yang disebut pukulan karate. Ini lebih lembut dari kepalan tangan, jadi dibutuhkan banyak latihan. Tapi area kontaknya yang sempit memberikan kerusakan ganda. Pukulan seorang ahli karate tidak ada bedanya dengan pedang. Hari demi hari berlalu. Hai dan Jonggu terus berlatih tanpa henti. Bahkan mereka berusaha berlomba untuk menjadi yang terbaik. Di tempat lain, Jin kembali memukuli murid lemah karena tidak memberikan jawaban saat ujian. Jin bahkan mengancam mereka akan memotong jari-jari mereka jika ia gagal dalam tes masuk perguruan karena mereka yang tidak memberikan jawaban saat ujian. Hai yang mengaku mendapatkan 3 tiket nonton dari temannya mengajak Jonggu dan Chae untuk menonton film bersama. Tidak mudah mengajak Chae bersama mereka, tapi akhirnya Chae luluh dalam bujukan mereka berdua. Selesai menonton, lagi-lagi Hai berusaha membujuk Chae agar mau diajak makan bersama. Sampai akhirnya Hai mendapatkan ide mengajak mereka memainkan permainan. Siapa yang kalah akan menraktir makan. Jonggu mengajak mereka ke restoran milik ibunya. Jonggu sangat senang akhirnya bisa membawa teman-temannya makan di restoran milik ibunya dan memperkenalkan mereka sebagai teman. Sejak lama, Jonggu diminta ibunya untuk membawa temannya makan di restoran mereka. Tapi Jonggu tidak memiliki seorang pun teman, sampai akhirnya ia bertemu dan berteman akrab dengan Chae juga Hai. Chae masih belum bisa mempercayai ketulusan Hai, karena Hai anggota para perundung di sekolah. Hai menceritakan di mana ia pernah belajar tinju saat sekolah di bangku dasar. Hai cukup pandai dan sering mendapatkan medali dalam kejuaraan tinju. Tapi sayang, gurunya sering mabuk dan memukulinya. Hai berhenti belajar tinju dan bergabung dengan anak-anak perundung di sekolah. Sampai akhirnya ia duduk di bangku SMP. Ada teman satu sekolahnya yang bunuh diri karena tidak tahan terus mendapatkan perundungan. Perundung itu teman-teman Hai. Yang satunya dikeluarkan, sedangkan yang satunya hanya diskors. Sejak saat itulah, Hai ingin merubah semuanya. Meski berteman dengan para perundung, Hai tidak pernah mau ikut merundung siswa-siswa yang lemah. Jin memberitahu Hai jika sekarang sekolah mereka telah diambil alih geng Gangguk, karena Jin telah berhasil masuk ke dalam geng dan menjadi anggotanya. Hai tidak percaya dengan apa yang Jin lakukan. Jin juga memberitahu Hai jika pemimpin geng ingin Hai bergabung dengan mereka. Jelas, Hai menolak tawaran itu. Hai juga memperingati Jin agar tidak melibatkan sekolah mereka dengan geng Gangguk.
Merasa direndahkan, Jin mengancam Hai akan membunuh Chai. Hal itu berhasil menyulut amarah Hai. Hai tidak ingin menyakiti sahabatnya. Hai membiarkan Jin terus memukulinya. Sampai akhirnya, Hai memberikan balasan untuk Jin yang sudah berani mengancam keselamatan Chai. Di kelasnya, Chai mendapatkan pesan dari Shaina. Shaina memintanya untuk menemuinya karena ia ingin meminta maaf. Tanpa ragu, Chai menemui Shaina di ruangan OSIS. Shaina dengan wajah gugupnya memulai pembicaraan. Shaina juga tanpa ragu menceritakan mengenai perasaannya pada Hai. Tapi Hai justru menolaknya mentah-mentah. Chai mendengarkan dengan seksama semua cerita Shaina. Sampai akhirnya Shaina meminta Chai meminum minumannya. Namun Shaina menepis gelas yang Chai sentuh. Karena di dalam gelas itu sudah dicampur obat tidur. Semua itu rencana Jin. Tapi Shaina merasa tidak tega melakukannya dan akhirnya tidak membiarkan Chai meminum minumannya. Tapi terlambat. Jin dan Baek sejak tadi mengawasi mereka dan berhasil melumpuhkan Chai. Jonggu yang mendengar mengenai Chai dengan cepat pergi menemui Hai di akademi untuk menyelamatkan Chai. Di jalan, mereka bertemu Baek. Mereka menanyakan keberadaan Chai. Mereka mengira Baek akan membawa mereka menemui Chai. Tapi justru Baek membawa mereka ke lapangan basket. Di sana sudah banyak siswa perundung yang menunggu mereka. Tidak ada pilihan lain selain melawan mereka semua. Dengan ilmu bela diri yang mereka pelajari dari akademi milik ayahnya Chai, mereka berhasil mengalahkan Baek beserta anak buahnya. Di ruangan OSIS, Chai disekap. Bahkan Jin tidak segan-segan memberikan pukulan padanya jika Chai tidak menuruti perintahnya. Jin mengancam Hai, jika berani melawan, ia akan melukai Chai. Hai membiarkan Jin memukulinya sampai tidak berdaya lagi. Jonggu yang berniat membantunya juga habis dihajar Jin. Tanpa Jin sadari, Chai sudah lepas dari ikatannya. Chai berhasil mengalahkan Jin dan film pun berakhir. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Shaina dan teman-temannya juga mendaftar di akademi milik ayahnya Chai.